Ya, kita akan menanggapi pernyataan di atas. Katanya umat Islam selalu defensif ketika di komen tentang Nabi menikahi Aisyah ketika Aisyah masih umur 6 tahun. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita jawab. Para ulama menyebutkan ada yang Aisyah itu menikah dengan Nabi usia sekitar 14 sampai 17. Ada yang mengatakan umur 20. Dan yang paling masyhur menurut hadis yang sahih, memang dikatakan Nabi menikahi umur Aisyah 6 tahun. Tapi beliau baru mengumpuli Aisyah itu umur 9 tahun. Maka kita jawab, ya, di zaman dahulu seperti itu hal yang biasa dan perkara yang wajar, bukan merupakan penyimpangan, bahkan umum seperti itu. Ya, kita kasih contoh, nanti kita akan tampilkan seperti gambar yang bisa dilihat ini. Ya, contoh ini ada di zaman dulu dan namanya Raja Salomo. Ya, yang memiliki istri yang banyak. Ya, namun kita akan lebih ke condong awal-awal ini tentang menikahi anak di bawah umur. Ya, dulu Raja Richard II dari Inggris itu juga menikahi anak di umur 6 tahun. Bahkan Fir'aun, ya, Ramses itu mereka menikahi anak-anak mereka ketika masih di bawah umur. Ya, bahkan anak kandungnya dinikahi, na'udzubillah. Itu Fir'aun atau Ramses. Jadi clear, menikahi anak di bawah umur itu hal yang biasa di zaman dahulu, meskipun zaman sekarang tabu. Ya. Lalu ada yang membantah, ya, kenapa kok harus dijadikan perbandingan dengan tokoh lain? Kita bahasnya Nabi Muhammad. Ya. Kita membahasnya Muhammad. Ya. Lalu apa yang beda? Ya. Justru kita memakai contoh yang lain, artinya begini. Jangan sampai Anda itu subjektif ketika membenci Islam. Ya. Kenapa di agama lain, di tokoh lain itu hal itu sah-sah saja, tapi kenapa ketika yang melakukan Nabi kita, Nabi saya, Nabi Muhammad SAW, kenapa itu perkara yang melanggar tindakan asusila, kata Anda? Ya, makanya harus adil. Ya, maka saya jawab, Nabi menikahi Aisyah. Ambil kita menyepakati menikahi Aisyah di umur 6 tahun, ya, maka itu perkara yang sah-sah saja di zaman itu. Ya, kalau ada yang protes lagi, itu nggak relevan, ya. Jadi Islam nggak relevan, ya. Di zaman ini dengan zaman itu kok beda? Maka kita pun juga menjawab, ya. Maksud relevan itu ialah hukum itu bisa digunakan di kapanpun, ya, dan tidak harus selalu digunakan. Ya. Mungkin dikala itu menikahi umur 6 tahun itu maslahat, tapi tidak maslahat di zaman ini. Ya, ini bukan namanya relevan nggak relevan, ya, itu berbeda. Kemudian motif beliau menikahi Aisyah banyak disebutkan, ya. Yang pertama ada itu karena wahyu. Ya, tadi saya baca-baca di web itu Pak Syayah ada yang jawab itu karena wahyu, ya. Nabi bermimpi, ya. Nabi bermimpi menikahi Aisyah, dan ketika itu Aisyah umurnya 6 tahun, dan mimpinya Nabi itu ialah wahyu. Mimpinya Nabi itu perintah, ya, dari ilahi, dari Allah. Maka Nabi menikahi Aisyah berdasarkan wahyu, bukan karena nafsu, ya. Kemudian apalagi Nabi memiliki istri banyak, ya, 9, ya, bahkan 12, ya, kalau dihitung sampai yang ada yang meninggal juga, ya. Maka raja-raja dahulu itu banyak istrinya, ya, seperti nanti saya akan tampilkan, ya. Raja Salomo itu punya 700 istri, ya, dari Bani Israel. Kemudian ada Raja Bapak Rawal India, itu punya istri 140 istri. Fir'aun atau Ramses II itu punya istri 200 istri. Ya. Sedangkan Nabi Muhammad itu punya cuma 9, tidak sampai ratusan. Kenapa kok diprotes? Kenapa standarnya berbeda? Apakah karena Anda membenci Islam? Ya, ya, itu unik kan? Kemudian kalau kita orang Jawa, coba dicek di sejarah-sejarah orang Jawa, ya, berapa istri-istri para raja, dihitung sak selir-selirnya, itu banyak, ya, puluhan minimal, ya, ada yang sampai bilangan ratusan. Dan itu perkara yang lumrah di zaman itu, ya, meskipun di zaman sekarang, ya, menjadi sesuatu yang tabu, ya. Dan sekali lagi,
jalur pernikahan meskipun istrinya lebih dari satu itu bagus. Dan lebih bagus daripada seseorang memiliki satu istri tapi berzina. Tapi naudzubillah dia selingkuh. Ya. Nyewa penyanyi, nyewa wanita PSK ya di kafe, di bar ya. Ini zina. Ya. Maka menikah lebih dari satu itu lebih bagus daripada zina. Ya. Apalagi ini di zaman dahulu itu hal yang lumrah memiliki banyak istri ya. Demikian. Ya. Kemudian saya akan tanggapi beberapa komentar. Misal ini ada komentar ada orang lock out, ya, keluar murtad dari Islam. Alasannya apa? Saya murtad, alasannya dua, ya. Nabinya menikahi bocil, anak kecil, dan menghalalkan perbudakan. Ya. Saya jawab, perbudakan itu sudah ada sejak sebelum Nabi, ya. Sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu memiliki atau membawa syiar untuk pembebasan budak. Jadi usaha menghapuskan perbudakan itu justru Islam yang mempelopori. Ya, misal kita ada hukuman-hukuman atau apa kafarat itu ada beberapa yang konsekuensinya membebaskan budak. Ya, bahkan ada keutamaan hadis-hadis tentang keutamaan membebaskan budak, nanti demikian fadilahnya ya. Makanya Islam justru malah menghapuskan perbudakan. Maka ini Anda salah tentang menikahi bocil kok boleh, ini saya jawab di depan tadi ya. Lalu kalau Anda tetap lock out ya silahkan ya, silahkan ya. Islam tidak butuh kepada Anda ya, Allah tidak butuh kepada Anda ya. Yang butuh Islam, yang butuh Allah itu kita sendiri ya. Kalau Anda taat, Anda akan masuk surga. Kalau Anda ingkar, kufur, maka silahkan ya, dengan sukarela masuk neraka ya. Anda tidak percaya silahkan ya, kita tunggu nanti di hari kelak. Begitu. Kemudian tadi ada juga pernyataan kalau ada alasan Aisyah itu salah satu alasan dinikahi Nabi ialah selain untuk memperkuat silaturahim antara Nabi Muhammad dengan Abu Bakar ya, As-Siddiq, juga alasannya ialah dalam rangka untuk mentransfer ilmu ya, karena untuk mentransfer ilmu itu harus orang yang dekat dan orang yang cerdas. Maka Aisyah ini sangat potensial ya, dia masih muda ya, wanita ya, karena nanti ada perlu pembahasan fikih-fikih yang khusus wanita, dan tidak mungkin wanita itu akan jelimet tanya kepada Rasul perkara yang sangat intim ya. Ada tapi sangat sedikit. Berbeda kalau wanita tanya wanita. Maka Nabi perlu murid ya sekaligus istri yang bisa nanti ditransfer ilmunya. Ya, bisa mengambil ilmu Nabi SAW. Ya, dan terbukti ternyata Aisyah jadi rujukan ya para sahabat ketika Nabi meninggal untuk bertanya masalah fikih karena beliau istri Nabi. Tadi ada yang protes, kenapa kalau mentransfer ilmu kenapa tidak diangkat jadi anak angkat? Saya jawab, anak angkat dalam Islam tidak ada. Ya. Dulu sempat ada ya. Ya. Budak dimerdekakan, ya. Kemudian ada yang budaknya itu anaknya jadi anak angkat Nabi. Ya, ternyata sama Allah ditegur, ya. Jadi dalam Islam tidak ada anak angkat, ya. Tidak ada anak adopsi, tidak ada. Ya, mohon maaf ya. Adanya anak sepersusuan, ya. Sedangkan Aisyah ini wanita, maka justru lebih bagus untuk dinikahi daripada dijadikan anak angkat, daripada sekedar dijadikan murid ya, karena ini perlu kumpul dalam waktu yang sangat padat, sering ya, dan bisa membersamai Nabi. Tentu yang paling maslahat ialah untuk dinikahi ya, apalagi tadi Nabi bermimpi ya, dapat wahyu untuk menikahi Aisyah ya. Mungkin ini kita jawab ya, kenapa ini tentang saya menjawab polemik Nabi menikahi Aisyah ketika masih anak kecil. Ya. Itu bukan suatu yang pelanggaran, itu sah-sah saja. Dan semoga Anda bisa objektif. Ya. Ya. Dan apa yang Anda protes dalam Islam, insya Allah ya, para ulama ya, punya jawabannya. Ya, di kitab-kitab mereka, karena kebencian itu hanyalah sesuatu yang berulang. Dulu sudah pernah dilontarkan. Demikian, semoga kita semua mendapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.